Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah operasi teknik kimia 3 yang sekarang masih dalam topik absorpsi. Nah, sedikit review ya. Oke, pada video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang absorpsi pada flat column. Di sini perhitungan flat column bisa secara grafis, bisa secara analitis menggunakan persamaan Kramser. Nah, masih ingat ya cara membuat gambar untuk menghitung flat itu seperti apa? Nah, ini saya review contoh soalnya dulu ya. Diketahui aseton dengan konsentrasi 1 mol persen di dalam udara, nantinya dia akan diserap oleh air, harapannya 90% dari aseton itu terserap air, sisanya yaitu 10% masih ada di gas. Nah, total gas yang masuk adalah 30 kg mol per jam, sementara air yang masuk adalah 90 kg mol H2O per jam. Proses terjadi pada suhu 300 Kelvin dengan tekanan 1 atm atau 101,3 kilopascal menggunakan persamaan equilibrium dari aseton di gas liquid dengan persamaan G sama dengan 2,53 XA, hitung theoretical stages yang dibutuhkan. Nah, jadi intinya kalian menggambar untuk mengetahui nilai stage. Ya, nah seperti ini. Menghitung dulu berapa nilai fraksi aseton di gas masuk, gas keluar. Kebetulan kalau gas masuk sudah ada di soal ya. Kemudian menghitung fraksi aseton di liquid masuk dan liquid keluar. Karena liquid masuknya adalah pure air, pasti dia fraksi asetonnya di sini 0. X0 adalah 0. Kemudian menghitung nilai aseton ketika berada di air yang keluar. Jadi yang kita hitung adalah nilai Xn dan nilai Y1. Karena nilai yang lain sudah diketahui. Nah, setelah tahu nilai-nilainya, plotkan nilai tersebut untuk jadi garis 1 dan garis 2. Nah, 2 garis ini langsung saja ditarik, dihubungkan untuk menggambar operating line. Yang atasnya operating line. Untuk equilibrium line, menggunakan persamaan ini, tinggal dimasukkan aja XA-nya berapa, antara range 0 sampai 0,03, 0,003. Nah, silakan dimasukkan. Kalau di saya sih nilai 4 titik ya untuk memperoleh garis lurus. Kenapa keduanya lurus, baik operating maupun equilibrium? Karena di sini diketahui bahwa gasnya kandungan aseton dalam gas sangat encer, sehingga nilai equilibriumnya cenderung lurus. Kalau misalkan gasnya itu mengandung aseton yang sangat besar, ya nggak sangat sih, pokoknya besar, nggak encer gitu kan, nggak 0, atau nggak cuma 1%, otomatis equilibrium lainnya tidak lurus seperti ini, tapi dia bisa jadi agak membengkok, menyesuaikan dengan nilai di data empiris. Jadi Mas Mbak tidak bisa membuat langsung lurus dengan slope yang diketahui atau dengan bersama yang diketahui, tapi harus plotting data satu-satu, XY, 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 XY sesuai dengan tabel yang sudah ada, biasanya sudah disediakan, sehingga bisa jadi dia nggak lurus, tapi sedikit membengkok. Nah ini ya, operating line lurus, nilai liquid kurang dari 10%. Tadi kan di soal berapa? 1% ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi fungsinya kan menggambar untuk Tray power adalah untuk mengetahui berapa jumlah stage. Bisa dengan gambar, bisa dengan Kramser equation. Ya. Nah, ini Excel-nya, perhitungan Excel-nya ya. Nah, kalau pakai Excel, nggak apa-apa. Kalian sebanyak mungkin titiknya, yang penting benar-benar mendekati 0,03. Mereka maksimal 0,0389. Nah, ini
sebenarnya sih semakin dikit semakin semakin valid ya nilainya. Cuman kalau hand calculation, wah kelamaan ini. Jadi minimal sih 4 titik sih kalau saya gitu. Kurang tahu kalau bunyi mengharuskan berapa. Tapi kalau misalkan pakai Excel, lebih banyak titik lebih bagus. Gitu. Dan kalau bisa intervalnya harus sama. Nah, dari nilai ini ya ini tinggal dimasukkan aja ke rumus yang tadi ya. Y sama dengan 2,53X. Ini sudah ada persamaannya di soal. Nah, nilai X-nya juga kan terserah mau ambil berapa. Nah, yang penting intervalnya sama dan dia maksimal nilai X-nya apa namanya, kalau bisa maksimal 0,003. Kemudian kita membuat garis equilibrium, kemudian garis operating berdasarkan nilai Y1X0 dan YN plus 1 sama XN. Ya. Jadi setelah menggambar equilibrium dan garis operating, baru kalian silakan menggambar stage-stage-nya ya. Ya ini harus ada dua siku-siku ini, karena melambangkan ada satu stage itu ada dua fase berkontak, fase gas, fase liquid, fase gas, fase liquid, fase gas, fase liquid, fase gas, fase liquid. Jadi ini sekitar 5,2 stages. Nah, itu tadi untuk metode gambar atau metode grafis untuk menghitung stage. Kalau ini metode analytical, menghitung stage dengan persamaan pressure. Nah, kalau ini menghitung solvent minimum, yang mana yang pada soal solvent minimum pasti biasanya sih yang tidak diketahui adalah jumlah L-nya, L atau L aksen atau laju alir, massa atau mol dari fase liquid yang masuk maupun yang keluar. Jadi kalau seperti ini soalnya, maka kalian harus mencari nilai Y1 plus 1 dulu. Kan itu sudah diketahui ya di soal. Mencari Y1 plus 1 itu sama seperti soal sebelumnya. Nah, ketemu kan? Nah, kemudian untuk yang sebelah sini, XM bisa diketahui karena di sini dikasih tahu 90% dia masuk air. Berarti 90% dikalikan 2,2. Nah, berarti XM yang keluar melalui air itu 1,98. Sementara L masuk dan keluar tidak diketahui. X0-nya pasti 0 karena dia di soal pure air, tidak ada satu alkoholnya. Nah, untuk mencari berapa nilai L-nya ini, terlebih dahulu kita harus tahu berapa L minimumnya. Bagaimana cara cari L minimum? Dengan digambar dulu, digambar antara titik yang diperoleh dari plot Y1 dengan X0, garis ini, diplotkan, ditarik garis lurus hingga menyentuh YN plus 1 pada equilibrium. Bisa memotong, bisa hanya menyentuh. Yang penting dia ada di titik equilibrium. Nah, sampai dia di YN plus 1 ini. YN plus 1-nya berapa? Jadi kalau nggak salah, YN plus 1-nya 0,032. Itu ada di soal kan YN plus 1 ya. Fraksi zat terlarut ketika gas masuk itu ada di soal. Nah, setelah itu, dari perpotongan ini, barulah kita bisa melihat berapa nilai fraksi alkohol di dalam gas yang di dalam liquid yang keluar. Nah, XN max ini. Nah, dari nilai inilah, karena kita sudah tahu semua nilai titik ini ya, kita bisa mencari berapa sih nilai L operasi dengan cara menghitung slope. Sebenarnya slope itu ada berbagai cara. Bisa pakai cara yang di video sebelumnya, L per V, L per V sama dengan slope. Bisa juga pakai cara ini, delta X per delta Y per delta X. Nah, ini delta Y per delta X. Ya berarti kan rumus gradien biasa, delta Y berarti Xn plus 1 dikurangi
Y1, kan ini sebagai sumbu Y, ya. Kemudian sumbu X-nya adalah ini, Xn maksimum dikurangin X0. Jadi dibikin segitiga dulu loh. Nah, di segitiga seret, nah ini kan kalau badannya segitiga gitu ya. Nah kan akhirnya tahu berapa kemiringannya. Nah kemiringan ini itu digunakan disubstitusi hasilnya 0,6 ini, disubstitusi hasilnya ke persamaan ini supaya tahu berapa nilai L minimumnya, L aksen minimum. Karena di aksennya sudah ada di raja massa tadi ya. L aksen minimum sudah tahu sekitar 59,45 kg mol per jam. Nah, karena di soal dikasih tahu kalau misalkan L operasinya 1,5 kali L minimum, berarti kita mengalihkan hasil 59,45 ini dengan 1,5, jadi 89,175 kg mol per jam. Nah, kenapa 1,5? Selain itu ada di soal, di buku memang disebutkan bahwa laju alur operasi itu biasanya nilainya 1,5 sampai 2 kali dari L minimum, minimum. Nah, lalu ketika kalian sudah mendapatkan nilai L operasi, nilai ini kalian pakai untuk menghitung nilai X yang sebenarnya. Karena ini X maksimum kan, X maksimum ketika L minimum. Nah, kalau L-nya bukan L minimum tapi L operasi, otomatis nilai X-nya juga berbeda. Karena laju jumlah liquid yang masuk berbeda dengan jumlah liquid yang masuk secara minimum. Nah, kan beda. Ini kan jumlah liquid minimum. Nah, ketika jumlah liquid operasinya itu 1,5 kali L minimum, berarti otomatis logikanya jumlah liquidnya beda, nilai etil alkohol yang diserap juga akan beda. Sehingga dengan nilai L operasi ini, kita dapat menghitung nilai X yang diserap oleh air. Pakai rumus raja massa komponen ini. Masukkan saja tinggal ke rumusnya, tinggal mencari nilai Xn, diketahui berapa. Ini sekitar 0,022 ya. Sekitar 0,022. Nah, nantinya kebalikan dengan L minimum. Kalau L minimum kan kita menggambar untuk mendapatkan nilai Xn. Kalau L operasi, kita memplotkan garisnya dulu. Gitu. Jadi nilai Xn-nya itu ada dulu, baru memplotkan garis. Kalau nilai L minimum, kita memplotkan garis dulu untuk tahu nilai Xn. Kalau L operasi bukan L minimum, itu kita menghitung dulu, semua ada titiknya, baru kita menggambar. Itu bedanya ya. Nah, setelah itu baru menggambar equilibrium line dengan cara yang sama persis. Setelah ada equilibrium dan operating line, baru Anda bisa menggambar stage-nya. Ya, ini adalah step 1, step 2, step 3, step 4, ya 4 sekitar 4,1 something ya. Nah, ingat step pertama, step 1 ini berarti adalah step yang di atas ya. Nah, ini adalah gabungan gambar L minimum. L minimum itu adalah gambar yang abu-abu ini dengan L operasi, yaitu L operasi yang merah-merah ini. Karena ketika L minimum, nggak mungkin kita bisa menghitung step, karena pasti masih ingat kalau di cooling tower L minimum mengakibatkan jumlah stepnya sangat banyak. Kalau di cooling tower berarti jumlah kolomnya sangat tinggi. Nah, sehingga untuk aplikasi di lapangan nggak bisa L minimum tapi 1,5 atau 2 kali L minimum. Jadi yang merah-merah ini. Nah, kita membuat lagi garis operasi yang merah-merah ini supaya bisa ketahuan berapa jumlah stage aktualnya. Stage aktual. Stage ideal. Nah, itu ya stage berapa. Kalau stage aktual adalah stage ideal dibagi efisiensinya berapa. Jadi hasil perhitungan grafis maupun analytical, nilai stage itu berarti stage ideal ya. Nah, masuk ke basis selanjutnya yaitu track kolom. Kalau tadi kita di track kolom gambar itu digunakan untuk mengetahui jumlah stage, kalau di track absorpsi gambar digunakan untuk mencari data. Nah, kalau di track kolom itu
data dari gambar itu kita tujuannya memperoleh jumlah stage atau jumlah tray, kalau di tag absorpsi, data itu gambar itu digunakan untuk menghasilkan data, datanya dimasukkan ke dalam persamaan untuk memperoleh berapa tinggi kolom absorpsi packing. Jadi tahu bedanya ya, beda mendasarnya ya. Kalau kolom tray, kita tujuannya dalam menghitung berapa jumlah tray dengan cara bisa gambar, bisa analytical method pakai Cramshaw equation. Nah, gambarnya ini fungsinya adalah untuk mengetahui berapa nilai stage-nya pakai gambar-gambar segitiga siku-siku tadi itu. Tapi kalau tag kolom, tujuan kita adalah nanti untuk memperoleh nilai tinggi kolom dengan cara menggambar. Tapi ketika kita menggambar itu kita mendapatkan data. Datanya nanti dimasukkan ke persamaan. Nah, itu bedanya ya. Nah, untuk tag kolom sendiri kita bagi jadi dua jenis kasus. Pertama ketika dia dilute gas atau gas yang encer, yang kedua ketika dia rich atau mixing gas atau gasnya memiliki zat pelarut yang banyak jumlahnya. Kapan dia dikatakan banyak? Ketika jumlah zat pelarut baik itu di gas maupun di liquid itu lebih dari 10%. Dia dikatakan encer ketika nilai zat pelarut pada gas dan liquid itu di bawah 10%. Itu berarti dia encer atau dilute. Nah, rumusan dipakai juga beda-beda. Jadi ketika dia dilute itu ada HTU sama NTU nama rumusnya. Nah, kalau misalkan yang rich atau mix gas itu juga nanti beda lagi cara pengerjaannya. Tapi bedanya sama, yaitu prinsipnya adalah kita menggambar untuk memperoleh data. Nilai ketinggian didapat dari rumus. Jadi kita gambar dulu, dapat data di situ masukkan atau disubstitusi ke dalam rumus-rumus yang nanti ada di slide selanjutnya. Jadi itu ya bedanya. Nah, untuk dilute gas itu bisa pakai metode HTU dan juga pakai NTU. Nah, saya jelasin dulu ya yang apa HTU atau HTU, apa itu NTU. Nah, NTU number of transfer unit sama HTU height of transfer unit. Height itu tinggi ya, tinggi of transfer unit ya. Itu dua persamaan yang digunakan untuk menghitung dilute gas. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas dilute gas saja dulu ya. Dilute gas. Nah, ini adalah ilustrasi kolom packing. DZ ini dianggap ketinggian packingnya ya. Nah, jadi ada liquid masuk, liquid keluar, mungkin ada gas masuk, gas keluar secara counter current. Nah, di sini ada dua jenis neraca massa ya, yang merah-merah dan neraca massa overall, control surface overall, dan yang bawah ini adalah control surface yang digunakan persamaannya untuk mencari garis operating line. Nah, mirip sih, cuma bedanya hanya di notasinya saja. Di notasi aja dia. Ya, karena beda notasi karena dia beda ini beda peletakan bukan peletakan, beda control surface aja gitu. Nah, kalau ini kan sesuai sama notasi keluar masuk kan. Nah, L aksen masuk berarti mana sini ya? Oh, enggak gitu. Oke, L masuk sini berarti misalkan ini L2 masuk berarti X2 kan di dalamnya. Nah, ini V masuk Y1, V1 kalau masuk berarti anggapnya fraksi terlarutnya juga namanya Y1. Jadi untuk yang overall ini notasinya sama dengan notasi yang tertulis di sini keluar masuknya. Tapi kalau yang cuma control surface yang di bagian bawah sini, yang beda adalah notasi fraksinya. Kalau X2 ini X gitu. Karena kalau misalkan dia itu dilute, sebenarnya kalau dia dilute nggak masalah. Bukannya nggak masalah sih, tapi kalau dia dilute biasanya X2 sama X itu tidak jauh beda.
hasilnya karena dia memang sudah encer sekali. Tapi kalau dia rich gas, pasti ada perbedaan nilai X2 dengan X. Jadi X ketika dia masuk pasti berbeda dengan X ketika dia ada masuk ke dalam sini, ke dalam warna biru-biru ini loh. Nah itu pasti beda. Pasti misalkan X-nya ini 0, ketika dia masuk pasti dia sudah menyerap berapa zat terlarut dari gas. Nah, metode desainnya didasari oleh transfer massa ya, karena dia ada perpindahan antara zat terlarut gas ke zat terlarut pada gas ke liquid. Jadi tidak ada perubahan fase, hanya perpindahan saja, sehingga yang sangat berpengaruh pada perhitungan ini adalah transfer massanya. Anggap warna biru ini adalah fase liquid, yang pitch ini adalah fase gas. Jadi fase gas ini artinya A ini adalah zat terlarut ya, jadi ini adalah zat terlarut di fase gas, dan ini zat terlarut di fase liquid. Nah, ada interface-nya. Nah, di sini kelihatan ya, kalau misalkan flux dari zat terlarut itu mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu dari gas ke liquid melewati interface antara gas liquid. Nah, di sini asumsinya yang berpindah sesuai dengan video sebelumnya, yang berpindah hanya zat terlarut. Jadi tidak ada equimolar counterflow itu tidak ada. Equimolar counterflow itu maksudnya adalah ada perpindahan dari liquid ke gas, ada pula perpindahan dari gas ke liquid. Nah, itu tidak ada. Di absorpsi, asumsinya adalah gas dan juga liquid itu tidak saling berpindah, yang berpindah hanya zat terlarutnya saja, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yaitu dari gas ke liquid. Itu asumsi yang kita pakai untuk menghitung kolom absorpsi. Begitu juga tidak ada perpindahan kembali dari zat terlarut liquid ke gas. Jadi ini memang satu arah, tidak ada arah yang kembali, yaitu kembali maksudnya dari zat terlarut dari fase liquid ke gas itu tidak ada. Nah, ini adalah rumus transformasinya ya, NA fluxnya ya, sama dengan K aksen Y per 1 min YA. IM ini I-nya itu interface ya, interface kurang dikali YAG min YAI. Nah, karena ini ada Y berarti ini adalah rumus flux ketika berada di fase gas. Nah ini ya, YAI. Nah YAI ini maksudnya interface, berarti ada perbedaan antara flux di bulk gas dengan di interface. Nah, sama dengan K aksen X per 1 min XA IM dikali SA alpha SAI berarti ya SAI harusnya dikali XAI dikurangin XAL. Nah, sebentar. Nah, ini harusnya XA. Jadi di sini ini adalah flux atau flux di dalam fase liquid ya. Jadi konstanta di fase liquid ke aksen X per 1 min XA IN, yang ini berarti interface dikalikan XAI ya dikurangi XAL. Nah, di sini diketahui bahwa pada fase gas nilai bulk lebih besar daripada nilai ketika di interface. Sementara pada fase liquid nilai di interface lebih besar daripada nilai di bulk liquid. Nah, ini sesuai dengan ilustrasi di sini ya.
Jadi semakin, kenapa dia berpindah? Karena memang ada perbedaan atau ada gradien konsentrasi antara gas dengan liquid. Ya, laju transfer solut A pada fase gas dari bulk ke interface bulk gas. Hal ini laju alih solut A dari fase dari interface liquid ke bulk liquid. Nah, kemudian kita coba menurunkan rumusnya ya. Rumusnya apa nih? DVYAG sama dengan DAXAL. Nah, itu maksudnya apa? Berarti ada perbedaan nilai laju alir massa atau laju alir mol dikalikan dengan fraksi zat terlarut pada bulk gas. Sama dengan perbedaan laju alir massa atau mol dari liquid dikalikan fraksi bulk fraksi zat terlarut di bulk liquid. Nah, masih ingat kan ketika dia setimbang atau equilibrium di video kedua, berarti nilai fraksi di gas maupun di liquid itu nilainya tetap. Nah, di diferensial LXA L ini bisa diganti dengan NaDA, kemudian Na-nya di sini itu sama dengan nilai, kita substitusi dengan nilai yang sebelumnya, yang di step sebelumnya. Na sama dengan K aksen Y per bla 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 gitu kan. Nah, ini kita disubstitusi seperti ini. Ya, nah, gitu. Nah, ini adalah perubahan cross seksional, perubahan sih sebenarnya, tapi karena dia kan melewati packing ya. Nah, berarti pasti ada ketebalannya kan. Nah, DZ ini. Nah, ini itu sama dengan DA, berarti diferensial luas cross sectional area. Nah, kalau diuraikan lagi, DA ini bisa jadi ASDZ. Nah, AS ini apa? Nah, masih ingat nggak kalau misalkan dia packing, pasti ada void factor gitu-gitu kan, lubang-lubang yang ada di pack di ETK 2. Nah, itu A, terus S itu adalah luas area permukaan dikali DZ. Nah, jadi AS kali DZ ini sama dengan DA ini. Intinya dia adalah luas area kontak antara gas sama liquidnya berapa. Gitu. Berdasarkan membesarkan berapa luas area kontak antara gas dengan liquid ketika keduanya melalui packing. Nah, kemudian nilai DVYAG ini bisa kita rearrangement jadi seperti ini. Kenapa V-nya keluar? Karena itu adalah konstan. Ya. Konstan, karena yang berubah-ubah itu sebenarnya bukan laju alir massa atau molnya, tapi fraksi zat terlarutnya yang berubah. Nah, kemudian nilai ini disubstitusi untuk mengambil nilai DVAG ya, nilai ini untuk mengambil DVAG sama dengan ini, terus DA-nya diganti AS CZ. Dapat persamaan ini ya, jadi S-nya pindah ke sebelah kiri, jadi V per S. DAG per 1 dan DAG bisanya sama, cuma S-nya aja yang berpindah ke ruas kiri sehingga V per S, karena keduanya ini konstan nilainya. Nah, ini kan ketika dia kita rumusnya ini, yang persamaan ini itu adalah untuk mengetahui berapa
nilai zat terlarut atau transfer massa zat terlarut pada fase gas. Nah, kalau fase liquid seperti apa? Nah, hasil akhirnya mirip dengan ini, cuma V-nya diganti L. Dan notasi Y diganti notasi X. Gitu. Jadi X. Nah, ya. Jadi berubah di situ. Bedanya adalah di notasi Y jadi X dan nilai V-nya jadi L. Nah, untuk yang atas ini adalah persamaan transfer massa pada fase gas, berarti ya ini persamaan transfer massa pada fase liquid. Jadi yang lain sama, cuma beda notasi dan ya ini angka V-nya juga diganti angka E. Nilai notasi V diganti notasi L. Nah, kemudian diintegralkan dz-nya sehingga diperoleh 4 persamaan ini. Nah, persamaan ini digunakan untuk mengetahui berapa tinggi kolom piping. Ini adalah persamaan basicnya, yang basic. Nah, kalian bisa pilih salah satu tergantung data mana yang diketahui. Bedanya gimana sih di sini? Ini koefisiennya K kecil aksen Y, ini K kecil aksen X. Ini K besar aksen Y, ini K besar aksen X. Jadi kalau analogi di perpindahan panas, nilai K ini konstanta ini kalau kecil ini sama dengan kayak H untuk konveksi atau K untuk konduksi. Tapi kalau yang besar ini bisa merepresentasikan seperti nilai U besar, overall koefisien. Nah, bedanya kalau YX-nya itu tergantung terletak di mana fasenya gitu. Kalau ini berarti konstanta yang terletak pada fase gas. Ini overall pada fase gas. Ini konstanta yang terletak pada fase liquid. Ini overall konstanta pada fase liquid. Gitu. Jadi bedakan ya. Jadi empat-empatnya bisa dipakai, tapi pilih beberapa saja tergantung dari soalnya diketahui nilai konstanta mana gitu. Jadi jangan dihitung semua karena wasting time. Tergantung dari data yang kalian dapatkan gitu. Oke, ya tergantung kalian datanya dapat seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian diketahui di soal itu K aksen Y kecil, udah pakai rumus ini. Kalau diketahui di soal K besar aksen X, berarti pakai rumus ini gitu ya. Nah, untuk dilute gas, nah masih ingat ya, yang biru ini untuk fase liquid, yang merah ini untuk fase gas. Ya, gitu kan ya. Saya tidak hafal. Ya. Kalau biru itu fase liquid, kalau fish ini fase gas. Ingat ya. Ngapain saya lihat ke atas, lihat langsung lihat rotasinya aja ya. Kalau Y berarti gas, kalau X berarti liquid. Nah, persamaan yang tadi, yang di atas ini, yang ini, bisa disederhanakan lagi. Nah, disederhanakan lagi menjadi ini. Ya. Ini. Jadi, nanti rumus akhir yang dipakai itu adalah ini. Z sama dengan I per K aksen Y AS gitu. Ini rumus akhir dipakai untuk menghitung berapa tinggi power. Nah, ini rumus yang akhir dipakai untuk menghitung tinggi power jika diketahui K aksen kecil X. Ini K aksen kecil Y. Ya, ini rumus akhir yang dipakai. Ya, sama dengan ini. Nah, untuk mencari Y min YI M atau XI min XM, nah itu pakai rumus ini, logaritmik ini. Jadi anggaplah seperti LMTD. Ya,
Y min Y1M atau X1 ya, saya ulang ya. Y min Y1M atau X kok satu lagi salah. Y min YIM dan XI min X ini anggaplah LMTD. Nah, kan sama dia, sama-sama ini len atau log ini, ya kan? Jadi kenapa dia dibuat logaritmik? Karena tadi itu perubahan apa namanya konsentrasi ketika dia mengalir melalui tag itu berbeda-beda. Sama ketika kalian pakai HE kan dia mengalir counter current. Nah, ketika dia mengalir sepanjang pipa pipa HE itu pasti perubahan suhunya beda-beda. Nah, sama kayak gini analoginya. Ketika dia mengalir melalui tag, di dalam tag itu, di dalam ketebalan tag itu dia berubah-ubah suhunya. Gitu. Ketebalan tag yang enggak tinggi. Jadi di dalam tower berubah-ubah kok suhu sih konsentrasinya. Saya ulangi sorry ini agak ribet. Jadi nilai akhir atau rumus akhir yang kalian gunakan untuk mencari Z atau tinggi tower itu adalah ini untuk koefisien K kecil aksen Y, ini untuk apabila data diketahui adalah K aksen kecil X ya. Nah, data ini ada beberapa data yang harus kalian peroleh melalui gambar. Jadi kan di awal saya tadi bilang, kalau misalkan apa namanya gambar untuk tag tower itu fungsinya untuk memperoleh data. Nah, jadi data ini yang diperoleh nanti. Y min Y1, Y ini yang diperoleh dari gambar. YXI, min X ini yang diperoleh dari gambar. Nah, tapi itu pakai rumus. Jadi gini, ini loh, XI1, XI2, YI1, YI2. Nah, nilai ini yang diperoleh dari gambar. Nah, setelah dapat data dari gambar, masukkan ke rumus ini, diperolehlah nilai XI min XM atau Y min YI M. Gitu. Jadi gambar fungsinya memperoleh data. Datanya mana? Yang ada II-nya ini loh, interface ini loh, II-nya ini loh, data yang nanti diperoleh dari gambar. Nah, setelah dapat data dari gambar, masukkan ke rumus ini. Nah, karena rumus ini berguna untuk mencari nilai Z ini. Nah, gitu. Cara kerjanya kayak gitu. Ya. Nah, ini rumus diketahui jika data yang diberikan adalah K besar aksen Y, ini K besar aksen X. Ya, kalau tadi yang dicari dari gambar adalah nilai X I atau YI, kalau yang pakai koefisien overall yang besar yang diperoleh dari gambar itu adalah data X bintang atau Y bintang. Ya. Ada bintang-bintangnya ini berarti datanya diperoleh dari gambar. Kemudian setelah memperoleh data dari gambar, dimasukkan ke dalam persamaan ini, lalu hasilnya masuk ke persamaan ini untuk memperoleh nilai Z. Seperti itu. Ini ya. Nah, nanti ketika kita menggambar apa namanya tag kolom, apa perlu adanya slope. Ya, seperti kita menggambar apa namanya slope ketika cooling tower dulu. Nah, seperti itu cara menggambar slope-nya. Nah, dan rumus slope-nya adalah ini. Minus K aksen X per 1 min XA, N per K aksen Y per 1 min YA, UN. Nah, nah, karena NA sama dengan ini rumusnya sesuai yang di atas awal-awal tadi ya, NA sama dengan uh, rumus transfer massa digas sama dengan transfer massa liquid. Nah, berarti nah, ini rearrangement untuk memperoleh nilai 1 min WAIN dan 1 min SAN.
Nah, ketika kalian membaca di buku Ginkgoplis ya, nah, salah ini ya. Nah, ada di persamaan 10, 6, 3, 3 untuk buku kalian Ginkgoplis dan persamaan 10, 6, 3, 4 buku kalian. Itu ada dua jenis rumus untuk slope ya. Ada slope sama dengan minus K aksen XA minus K aksen XA. Nah, kalau misalkan kalian dilihat di buku ya, kalau melihat di buku di Ginkgoplis, itu ada persamaan 10, 6, 3, 3 sama 10, 6, 3, 4. Kalian bisa memilih salah satu dari rumus itu, terserah mau pilih yang mana. Tetapi kalau pemakai persamaan 10, 6, 3, 3 itu kan harus pakai cara trial and error. Kalau 10, 6, 3, 4 itu tidak perlu trial and error, tapi nilainya lebih bagus atau lebih valid yang 10, 6, 3, 3. Ya, jadi yang 3, 3 itu pakai trial and error, kalau yang 3, 4 itu tidak perlu trial and error. Cuman ya itu tadi nilainya pada persamaan 10, 6, 3, 3 itu lebih valid daripada 10, 6, 3, 4. Jadi untuk menghitung slope-nya ini maksudnya bukan slope operating atau slope equilibrium, tapi slope untuk menggambar garis dari operating memotong equilibrium. Ya, ini slope-nya itu untuk memotong garis dari operating menuju equilibrium. Jadi garis yang seperti pulling tower dulu. Nah, itu rumusnya slope-nya ada dua itu, yaitu tapi kalian pilih salah satu yang mana. Nah, untuk mencari satu min XAIM itu pakai rumus ini. Untuk mencari satu min YAIM itu pakai rumus yang nah, ini nanti hasilnya tinggal kalian masukkan ke rumus slope ini gitu. Nah, data yang ada AI-AI-nya ini yang kalian trial error kan gitu, dapatnya dari gambar. Jadi kalian trial error dulu, oh nemu nilai SAI-nya. Kemudian nanti kalian coba gambar nanti nemu SAI baru. Itu terus sampai nilai XAI-nya itu hampir tidak berubah. Sebenarnya kalau kurang dari 10% sih sudah bisa, tapi kalau bisa sekitar 2 kali trial sampai dia benar-benar perubahannya kecil baru bisa dipakai nilai XAI-nya gitu. Memang agak membingungkan, tapi kalau misalnya kita mencoba apply ke contoh soal, insya Allah lebih mudah dimengerti. Nah, kalau tadi kan K kecil ya, ini adalah K besar ya. Bedanya kalau tadi notasinya XI atau YI gitu kan, kalau K besar dia notasinya pakai bintang. Nah, ya ini adalah slope yang kedua yang tadi saya bilang kalian pakai slope ini tidak perlu trial error. Jadi kalian silakan pilih pakai rumus slope yang mana. Yang ini bisa, yang ini juga bisa, tapi yang ini harus pakai trial error dulu. Nah, ini contohnya. Oke, let's start ya. Aseton akan diabsorb oleh air pada kolom pack. Dia memiliki cross sectional area 0,186, suhunya 293 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Udara masuk mengandung 2,6 mol persen aseton dan keluar
mengandung 0,5% aseton. Nah, gas mengalir sebesar 13,65 kg mol per jam. Nah, itu jelas ya. Berarti 13,65 ini nilai apa? V aksen, karena ada tulisannya inert air per hour, tanpa dia memperhitungkan nilai aseton media. Kemudian air murni masuk sebesar 45,36 kg mol air per jam. Nah, diketahui koefisien transformasi yang diketahui adalah K kecil aksen Y dan K kecil aksen X. Nah, jadi kita memakai dua jenis cara, karena diketahui adalah K kecil semua, X sama Y. Nah, jadi kita memakai dua jenis cara. Nah, kemudian ada C, karena dia misalnya minta kalau K besar aksen Y berapa. Nah, kita tidak perlu mencari K. Berarti soal ini meminta kita untuk menghitung berapa sih tinggi tower bila memakai koefisien kecil untuk Y, koefisien kecil untuk S, dan koefisien besar untuk Y. Jadi yang koefisien besar untuk X itu tidak perlu dihitung karena memang dia tidak ditanyakan gitu ya. Jadi paling tidak ada gambaran berdasarkan soal ini kita akan menggunakan 3 jenis rumus untuk menghitung nilai Z atau tinggi tower. Oke. Jadi nilai masuk V aksennya adalah 13,65 kg mol per jam kan, karena dia per jam. Silakan ubah ke second, dibagi 3.600. Kemudian diketahui berapa fraksi aseton di dalam gas masuk kan ya tadi 2,6% kan, dari 0,026. Karena dia murni air yang masuk sebagai pengabsorb, berarti X2-nya adalah 0. Kemudian diketahui karena dia murni juga, berarti 45,36 kg mol per jam. Diubah ke second, itu dibagi 3.600 ya. Karena dia murni air, berarti L sama dengan L aksen. L2 terutama. Kemudian diketahui Y2-nya 0,005, ada di soal kan? Nah, yang dicari adalah berapa sih total gas keluar, total inert gas dijumlahkan dengan total aseton, dan berapa nilai aseton yang terabsorb oleh air, dan berapa total nilai air plus aseton. Itu laju alir massa. Laju alir molnya. Kondisi operasinya 1 atm 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Nah, diketahui nilai S 0,186 meter square. Kemudian nilai K aksen YA-nya, K aksen XA-nya, gitu kan. Tapi harusnya di atas tuh K aksen XA atau K aksen YA ya. Kalau salah kurang A ya, di penurunan rumus yang berarti kurang A. Ya. Nah, kemudian dicari. Nah, cara mencarinya sederhana seperti kita baca massa komponen ketika dia pre-tower ya. V1 sama dengan V aksen per 1 min Y1 ya. Oh, V1 nih. I think bisa sih, V1. Oh, ini jangan bingung ya. Ya, ini bisa memang jangan bingung. Karena gini, karena dia
dibagi 600, jadi dia per second, bukan per jam. Jadi gini, ini kan di aksen itu kan jumlah mol inert gasnya aja. Nah, dari jumlah mol inert gas aja tanpa aseton berarti sama dengan total jumlah gas masuk dikalikan fraksi gasnya aja kan. Nah, fraksi gasnya itu berapa? Fraksi gasnya berarti 1 dikurangi fraksi aseton. Nah, jadi diketahui berapa laju alir mol dari total gas. Total gasnya 0,00893 kg mol per jam ya. Ya saya agak roaming karena dia per jam itu makanya dia 0,000 gitu. Ini bisa dibilang adalah total laju alir gas yang masuk. Jadi inert plus aseton. Nah kalau ini adalah total laju alir gas keluar, berarti inert plus aseton juga yang keluar ya. Yang masuk sekian, atau ini kilogram mol per second, ini juga yang keluar sekian kilogram mol per second, nggak terlalu beda. Nah kemudian, aseton pada liquid atau pada air yang keluar itu sama dengan nilai L aksen atau aseton masuk ditambah aseton di L1. Nah, bagaimana mencari aseton di L1? Tinggal kurangi aja neraca massa, sederhana ya. Ini masuknya berapa, kurangi yang keluar di sini asetonnya. Nah, hasilnya 0,00082. Nah, jadi nilai total liquid yang keluar adalah 45,36 harus ya 0,0126 ditambah 0,000082 berarti hasilnya 0,0128682 kg mol per second. Jadi jumlah L1 adalah nilai L aksen atau L masuk ditambahkan nilai aseton sisa, bukan sisa sih, nilai aseton yang terabsorb. Bagaimana tahu nilai aseton yang terabsorb? Tinggal input aseton di sini dikurangi output yang di sini. Nah, itu yang terabsorb. Jadi ini adalah total laju alir mol yang keluar melalui fase liquid. Nah, sekarang berapa fraksinya, fraksi aseton? Nah, fraksi aseton adalah sama dengan nilai konsentrasi asetonnya per nilai total molnya. Jadi 0,000082 dibagi 0,012682. Hasilnya adalah 0,00648. Nah, di sini diketahui nilai rata-rata di alir gas sama liquidnya sekitar ini. Ya, average ya biasa aja, berarti V1 plus V2 bagi 2, L1 plus L2 bagi 2. Ya. Nah, sekitar ini. Berarti laju alir rata-ratanya, kenapa rata-rata? Karena silakan Mas Mbak lihat bahwa nilai masuk dan nilai keluar tidak jauh berbeda. Nah, ini kan masuknya kan 0,003 something, ini 0,003 something juga. Ini 0,0126, ini keluarnya 0,012682. Kan nggak beda jauh. Karena dia dilute ya, karena dia dilute atau gasnya mengandung aseton yang encer, sehingga bisa kita rata-rata berapa jumlah laju alir gas sama liquidnya. Karena dia nggak perlu beda jauh. Nah, masuklah ke tahap menggambar ya. Jadi yang pertama adalah kita menggambar operating line dengan 2 titik yang sama, kayak kita menggambar tray tadi, 2 titik yang sama ya. Ini berarti adalah titik X0 atau fraksi aseton masuk dengan fraksi aseton sisa yang keluar melalui gas. Ya. Satu titik di sini, kemudian titik lainnya adalah aseton yang berhasil diabsorb oleh liquid sekitar 0, fraksi aseton ya, fraksinya 0,005 berapa tadi, dan ini adalah fraksi aseton yang masuk dari gas. Ini ada di
soal. Ya. Nah, dua titik ini silakan dihubungkan dengan satu garis set. Nah, sementara itu untuk equilibrium line silakan kalian menggunakan data appendix soal itu di appendix A3 untuk aseton air. Nah, kalau kalian baca Ginkgovis ya, di situ diketahui kalau nilai aseton air pada saat kondisi 30 pada saat kondisi tekanan uapnya 30 itu 0,033 mol fraction itu ketika X di dalam liquid. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa fraksi di dalam gasnya? Karena kan di tabel itu cuma ada diketahui fraksi di dalam liquid. Nah, jadi pakai rumus PA per P total sama dengan GA. Jadi karena di tabel, silakan kalian melihat di tabel appendix A3 untuk tabel aseton water ya. Justru kan cuma ada dua data ya, data nilai PA sama data nilai fraksi aseton ketika ada di dalam fase liquid. Nah, ini A321. Di appendix A321 itu ada data equilibrium aseton air pada suhu 20 derajat. Nah, diketahui fraksi, hanya dua data ya di situ. Fraksi mol pada liquid atau XA dan partial pressure aseton di paper, di fase gasnya dia. Nah, ambil satu data yang mendekati nilai aseton yang ada di soal. Paling tinggi kan asetonnya di soal kan berarti paling tinggi adalah nilai aseton di dalam gas yang masuk. Nah, dalam gas yang masuk itu di soal asetonnya berapa? Sekitar 0,025 ya, 0,025an. Nah, 0,026. Nah, ini kan 0,26. Nah, ini kan aseton terbesar. Nah, karena yang paling besar adalah 0,026, berarti silakan kalian ambil di sini tabel yang mol fraction 0,0333. Nah, ketika fraksi mol aseton di dalam liquid itu 0,0333, partial fraction-nya adalah 30 mmHg. Nah, bagaimana cara mengkonversi nilai mmHg ini supaya kita memperoleh berapa fraksi aseton di gas? Nah, berarti tinggal 30 mmHg bagi 760. Nah, sehingga kita konversi dia jadi ATM dibagi 760. Nah, sehingga jadilah nilai YA adalah 0,0395 fraksi mol. Nah, kemudian pakai rumus Y sama dengan MX untuk mencari slope, ya, untuk mencari slope, berarti garis equilibrium ini memiliki slope sebesar 1,186. Dari mana 1,186? Tinggal 0,0395 kalian bagi 0,033. Hasilnya 1,186. Nah, itu adalah slope untuk menggambar garis equilibrium. Jadi kalian tidak perlu memplot titik, tapi dari titik awal, yaitu dari titik X0 dengan Y keluar. Y keluar ini berarti Y keluar. Nah, Y2 ya. Dari nilai X0 ke Y2 dan Y2. Nah, dari titik X0 ke Y2, X0 Y2 itu adalah titiknya ini ya, titiknya si operating point. Tapi dari titik 0,0. Nah, dari titik 0,0 silakan kalian tarik garis lurus sesuai slope-nya ini. Slope-nya yaitu 1, dia sebenarnya 1,186x. Nah, kalian silakan
menggunakan persamaan slope ini untuk menggambar garis equilibrium. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kok pakai satu titik aja? Kenapa nggak pakai titik yang lain gitu kan? Ketika kalian coba menghitung pakai titik lain, nanti slope-nya itu beda-beda pasti, hasilnya slope-nya. Nah, kenapa kita mengambil satu titik saja, ya titik yang paling kecil, yaitu 0,0333, asumsi awal kita adalah itu adalah nilai yang paling mendekati dengan nilai asumsi yang ada di soal. Itu asumsi kita. Tapi nanti kalau ada asumsi baru akan akan kami sampaikan. Tapi asumsi awal kami adalah karena nilai itu yaitu 0,033 fraksi mol dx itu nilai yang paling mendekati dengan nilai pada soal kita. Soal kita adalah nilai terbesarnya adalah 0,026. Nah, gitu. Jadi kita hanya pakai satu titik itu saja untuk memperoleh dapat nilai slope-nya. Tahu persamaan slope-nya yaitu y sama dengan 1,186x. Nanti nilai x-nya silakan dimasukkan terserah berapa supaya memperoleh plot titik dan akhirnya kan dapat menggambar garis lurus equilibrium ini berdasarkan persamaan slope dari salah satu data di appendix A321. Nah, setelah menggambar nilai operating line dan nilai equilibrium line, tahap selanjutnya adalah membuat slope. Fungsinya membuat slope yang ini adalah slope-nya itu untuk memotong garis ini loh, dari operating ke equilibrium. Dari operating ke equilibrium. Dua ini aja. Kalau di cooling tower kan banyak ya, sampai thread gitu kan. Nah, kalau di asumsi ini cukup batas atas dan batas bawah saja. Ya, fungsinya adalah kita membuat garis perpotongan operating dengan dengan equilibrium adalah untuk memperoleh data nilai y ini loh, y interface ini untuk koefisien yang kecil. Kalau koefisien yang besar, berarti kita mencari data yang bintang-bintang. Nah, itu dari ini loh, dari nilai garis miring ini, slope ini. Nah, ini menggunakan transfer unit. Peak transfer unit. Oke, saya nanti ini oh 1062, sorry. 1062. Nah, ini ya. Jadi yang start again ya. Jadi awal kita membuat operating line dengan cara memplotkan titik dari nilai x0 dengan y y keluar ya, y keluar itu y1 kalau nggak salah. Nah, kemudian titik kedua adalah yn plus 1 plus x1 atau fraksi aseton pada gas masuk dengan fraksi aseton pada liquid keluar. Kalau ini fraksi aseton pada gas keluar dengan fraksi aseton pada liquid yang masuk, di mana liquid yang masuk pure air sehingga fraksi aseton sama dengan 0. Nah, dua titik ini dihubungkan dengan garis satu. Nah, oke. Kemudian untuk membuat equilibrium line, kita mengambil salah satu data yang mendekati dengan data fraksi aseton milik kita sesuai di soal, yaitu 0,033 fraksi mol aseton di liquid ada di appendix A321. Dari nilai itu kita tahu berapa nilai partial pressure-nya ya, di sebelahnya ada. Nah, untuk nilai fraksi di dalam gas, kita mengkonversi nilai partial fraction, nilai partial pressure di
dibagi dengan 760. Jadi dari milimeter Hg dibagi ke atmosfer, sehingga ketemu 0,03 something. Ini itu sama dengan adalah nilai fraksi aseton di gas. Kemudian mencari slope-nya adalah pesan masuknya ya, Y sama dengan mx, berarti ketika Y-nya 0,039 sama dengan M dikalikan 0,0333, berarti M atau slope atau gradien dari garis equilibrium ini adalah 1,186. Nah, jadi kesamaan garis ini, kesamaan garis equilibrium, slope-nya adalah Y sama dengan 1,186x. Nah, di sini kalian masukkan saja nilai X-nya berapa, terserah ya, untuk memperoleh berapa nilai Y-nya. Nanti titik ini diplot, didapat garis lurus equilibrium. Kalau saya minimal 4 titik. Kalau saya sebenarnya semakin banyak titik semakin baik ya, cuman karena hand calculation tidak mungkin sebanyak ini kecuali kalian memakai Excel. Nah, jadi kita sudah dapat dua garis ya, garis equilibrium yang hijau dan garis operatif yang hitam. Nah, setelah kita dapat dua garis ini, yang kita lakukan adalah membuat garis potong dari operatif ke equilibrium. Nah, gimana cara bikin garis potongnya ini? Nah, pakai rumus slope-slope ini. Nah, pakai rumus yang di 10633 atau 10634. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau pakai 10634 tidak perlu trial and error. Kalau pakai 10633 itu pakai trial and error ya. Nah, yang ada IM-nya ya. Yang ada IM-nya ini berarti pakai trial error. Kalau yang ada IM-nya ini langsung aja pakai itu apa namanya? Pakai rumus ini aja langsung, nggak perlu pakai trial error. Nah, bagaimana cara bikin garisnya ini? Sama seperti jika kalian membuat garis miring di cooling tower ya. Terserah saja mau pakai mana, misalkan kalian mau membuat garis, saya mau buat dari sini ke sini misalkan, mana nih, dari titik sini ke titik sini. Nah, bedanya ini berapa? Ini adalah beda Y, delta Y. Misalkan dari sini ke sini, berarti sekitar 0,025 dikurangi 0,005. Nah, kemudian setelah itu kalian coba mencari berapa nilai apa namanya slope-nya, memakai rumus yang kalau misalkan pakai rumus yang ini nggak usah trial error ya, tinggal dimasukin aja rumusnya. Kalau misalkan pakai rumus yang ini seperti apa mencari slope-nya ini? Nah, ini berarti kalian harus mengasumsikan pada percobaan atau trial pertama ya, pada trial pertama pada trial pertama YI1 itu 0,0154. I see. Jadi gini, kalian pakai yang ini dulu, slope yang ini dulu ya. Kan nilai K aksen X sudah diketahui ya, K aksen Y sudah diketahui, nilai X1 ada diketahui, nilai Y1 sudah diketahui. Nah, tinggal dimasukkan ke sini, ketemulah slope-nya berapa toh. Nah, kalau di buku, slope-nya itu minus 1,6. Nah, jadi slope-nya kan, saya tulis di sini ya. Allah. Nah, pakai rumus ini diketahui slope-nya itu sama dengan minus 1,60 kan. Nah, ini kan sama dengan M. Jadian toh. Atau sama dengan
Medium. Nah, oke. Berarti kita bisa seperti ini kan? Sama dengan sorry, minus 1 Y sama dengan minus 1,60 X. Nah, berarti delta Y per delta X sama dengan minus 1,6. Nah, first trial itu kita gambarnya gini. Kan ketahuan delta Y per delta X 1,6. Nah, misalkan Mas memisahkan delta Y-nya itu ini antara titik ini sampai titik ini sampai titik ini. Nah, ini misalnya delta Y, berarti delta Y berapa ini? Jadi 0,025 dikurangi 0,005, nah itu delta Y berarti. Nah, delta Y tahu, berarti tahu delta S kan pakai persamaan ini, berarti delta Y yaitu delta Y berarti delta Y sama dengan 0,026 ya. 26 ini sebelah sini 0,26 ya 26 dikurangin misalkan ini 0,005 gitu kan. Nah, itu delta Y. Berarti delta Y sekian, berarti delta Y ini. Nah, 0,21. Nah, berarti untuk mencari delta X berarti tinggal 0,021 dibagi 1,6. Nah, berarti delta X itu 0,013,125. Nah, berarti sekarang kalian silakan gambar. Jika delta Y adalah dari titik ini ke titik ini, garis dulu, set. Kemudian silakan kalian gambar sebesar 0,013,125 ke arah sini, set. Nah, misal. Nah, setelah kalian menggambar data X dan data Y, silakan kalian hubungkan nilai titik dari sini ke delta ke nilai X-nya itu. Nah, kalau di gambar ini, delta Y-nya dari titik ini ke titik ini. Berarti ini berapa? Delta Y-nya dia 0,026 dikurangi 0,015. Jadi delta Y, delta X itu sebenarnya terserah, nggak ada nilai sakleknya. Silakan kalian mau ambil nilai berapapun terserah. Kalau sesuai gambar ini ya, 0,026 dikurangi 0,015. 0,15. Nah, delta Y-nya 0,011, berarti ganti 0,011. Nah, jadi delta X-nya adalah 0,006. Oh, I'm sorry. So delta X-nya itu sebenarnya adalah kebalik. Oh, benar toh? Delta X-nya adalah 0,006875. Jadi silakan kalian dari titik ini, dari titik P1 sampai 0,015, silakan ke sebelah kanan. Ini anggap aja X-nya berapa ini? X1 ya. X1 itu berapa sih tadi? X1 itu X1 itu berarti X yang keluar ya. X yang keluar dari sekitar 0,00 0,005 something lah ya, 0,056 lah, 0,056. Berarti 0,056 silakan ditambah 0,0068, berarti sekitar 0,0
0,0056 ditambah 0,012 ya, sekitar di sini ya, 0,12 ya. Jadi setelah kalian menggambar ini, kemudian ditarik sebelah kanan, karena saya nggak memasukkan minusnya, jadi kalau dia plus ke sini memang ke depan sini, ke arah kanan. Kalau dia minus dia ke arah kiri. Tapi ini karena kita tujuannya memotong equilibrium, jadi kita harus ke arah kanan. Sehingga oleh karena itu kenapa saya tidak memasukkan tanda minus di kesamaannya. Ya, itu jadi ketika kita menggaris delta Y, kemudian kita menemukan delta X berapa, garis ke arah equilibrium, kemudian silakan hubungkan titik X di sini dengan titik Y di sini. Miring set. Nah, jadilah satu garis perpotongan untuk trial pertama. Ini masih trial pertama. Nah, kemudian trial kedua, bagaimana cara kita membuat trial kedua? Dari titik perpotongan antara garis miring ini dengan equilibrium, itu kalau kalian potongkan ke Y, itu adalah YI1. Kalau kalian potongkan ke sumbu X, itu jadi XI2. SI1 dong harusnya. SI1. Nah, supaya nggak bingung, kapan itu I, kapan enggak gitu kan. Ingat-ingat, kalau di interface itu berarti ada equilibrium, ada keseimbangan. Jadi, ini kan memotong garis equilibrium atau garis keseimbangan. Berarti nilai X atau nilai Y yang didapatkan dari perpotongan garis dengan equilibrium itu pasti ada notasi I-nya, karena itu refer to interface. Ini refers to interface gitu. Jadi ini adalah fraksi aseton yang ada di interface karena dia berasal dari equilibrium line kan. Nah, berarti inilah YI1, inilah XI1. Nah, nilai ini yang kalian dapatkan itu silakan dimasukkan ke persamaan ini. Nah, jeng-jeng ya. Masuk ke persamaan ini. Nah, YAI. Nah, ini berarti YA, ini berarti Y1I, Y1I gitu kan. Nah, YAG-nya ini adalah nilai Y1-mu atau nilai babnya, nilai yang ada di sini yang sudah ada di soal. Nah, YAG-nya Y bab itu. Ya, YAG Y bab atau Y1. Saya harap kalian jangan bingung notasi ya. Ini pasti bingung notasi, jangan bingung notasi ya. Jadi nanti kalian masukkan ke rumus ini itu adalah 1 dikurangi nilai yang di interface-nya itu, pokoknya kalau ada kata-kata I, ada notasi I, itu berarti adalah notasi yang diperoleh atau data yang diperoleh dari garis perpotongan equilibrium ini. Ingat-ingat equilibrium berarti dia kesetimbangan, berarti kesetimbangan itu terjadi pada saat di interface. Nah, itu ingat-ingat itu. Berarti kalau ada notasi I-nya, ini adalah data dari gambar. Ini dari gambar gitu. Ya. Nah, YAG ini itu data dari soal nilai YAG ini sama dengan gas, berarti nilai aseton pada saat gas masuk. Berarti 0,026. Tinggal dimasukkan aja rumus. Ketemulah satu min YAIM. Ini juga ketemu untuk X ya, untuk S juga sama. SAL berarti dibab. Liquid berarti jumlah fraksi mol aseton ketika liquid keluar. Nah, kan sudah ada di neraca massa ya, sudah dihitung. Nah, SAI-nya ini, interface ada II-nya, berarti itu adalah data dari gambar, dari perpotongan garis miring ke equilibrium XA atau XI1. Sama aja sih sebenarnya pastinya, yang penting ada I-nya gitu. Jangan bingung ya, silakan jangan bingung. Nah, ketika kalian sudah dapat nilai 1 min YAIM dan 1 min XAIM, nah silakan kalian gunakan nilai tersebut
untuk menghitung slope kedua. Slope kedua pakai rumus yang ini. IN, nah pakai yang ini. Jadi awalnya pakai slope pertama pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini. Oke, berhenti nggak apa-apa di situ. Kalau misalkan mau pakai slope yang ini supaya dia lebih valid nilainya, hasil dari persamaan slope yang ini digunakan sebagai trial awal untuk mencari slope kedua pakai rumus ini. Ya, jadi kita butuh dulu slope awalnya pakai rumus ini. Kalau mau berhenti di situ, oke, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau mencari pakai rumus yang lebih valid, setelah kalian menghitung pakai slope ini, hasilnya itu digunakan sebagai trial awal untuk menghitung pakai rumus ini. Ya, jadi hasil slope yang pertama ini, silakan kalian buat gambar tadi. Nah, setelah buat gambar, kan dapat kan angka ini, interface ini. Nah, dimasukkan ke rumus ini. Nah, setelah itu di dua rumus ini, dimasukkan ke rumus yang slope trial error, yang ada IN-IN-nya. Nah, setelah pakai rumus tersebut, didapat slope yang baru. Nah, slope yang baru dan ternyata nilainya tidak jauh berbeda, hanya beda 0,01 ya, nggak beda jauh ternyata. Oke, nggak beda jauh ternyata yang kita dapat. Nah, jadi cukup 2 kali saja. Nah, selesailah untuk garis yang atas. Untuk garis yang bawah seperti apa? Caranya sama persis seperti itu. Untuk garis yang bawah, jadi untuk garis yang bawah, misalkan kalian mau memakai apa namanya menghitung dari awal pakai slope ini boleh, atau kalian pakai trial error juga boleh. Jadi setelah menghitung ini sebagai trial awal untuk menghitung apa namanya nilai slope yang baru. Atau kalau misalkan memang dia dari soal ini nggak jauh beda ya, cara cepatnya ya sejajarkan aja gambar ini dengan gambar ini pakai 2 garis sejajar gitu, karena bedanya cuma 0,01, tapi secara konsep harusnya yang bawah ini harus dicari menggunakan slope yang ini, atau slope ini sebagai trial pertama kemudian dilanjutkan dengan rumus slope yang trial error ini. Ini kita dapatkan adalah 2 garis miring yang memotong equilibrium ya. Nah, oke. Setelah itu, setelah kita memperoleh semua datanya, ya slope-slope-nya ini, silakan dimasukkan ke persamaan ini. Ya. Oh iya, bagaimana cara mencari Y bintang sama Y bintang aja, nggak perlu S bintang karena jadi tanya ya, karena K besar aksen X-nya tidak diketahui, jadi tidak perlu memakai rumus itu. Jadi kita memakai rumus K aksen besar Y. Jadi kita butuh data apa? Y bintang. Y bintang diperoleh dari perpotongan. Nah, ya, kalau apa namanya interface itu dari yang miring-miring ini memotong equilibrium, kemudian kalau ke Y berarti Y interface, kalau ke bawah berarti interface. Kalau yang bintang berarti dari nilai P1 atau titik antara fraksi liquid keluar dengan fraksi gas masuk, ya, diturunkan ke bawah lurus sampai memotong equilibrium lagi. Perpotongan ini kalau ke garis Y, kita tarik ke kiri ke garis Y, itu adalah Y bintang. Y1 bintang. Y1 bintang. Nah, ini Y1 bintang. Kalau yang ini Y bintang 2-nya, dia berhimpit ya.
berbentuk dengan 0 karena uh, nilai yang di sini T2 itu sudah memotong semua X, jadi nilai Y bintang nolnya yang 2 ya 2. Nah, Y bintang nolnya untuk T2 adalah 0, sorry, karena dia memang sudah berbentuk dengan garis aksis Y, karena X0-nya 0 gitu loh. Nah, kalau yang ini Y bintang aksen Y bintang satunya ini dari titik ini potong lurus nggak equilibrium menghasilkan Y bintang. Kalau yang Y bintang satu, kalau yang ini dari titik sini potong equilibrium ya memang 0 karena di situ berbentuk garis 0. Nah, ini Y1, ini ini YI1, ini XI1 harusnya. Ini satu. Nah, untuk yang ini, berarti ini kan untuk yang garis atas, yang garis bawah memotong set. Nah, ini baru potongan ini baru YI2 sama XI. Nah, data-data yaitu berupa Y interface sama Y bintang dimasukkan ke rumus-rumus ini supaya diketahui berapa nilai Z-nya. Ya. Jadi sudah tahu berapa nilai Z-nya untuk koefisien overall atau K besar Y maupun koefisien yang kecil, yang K kecil X maupun K kecil Y. Untuk contoh 10, 6, bisa 10, 6. Nah, itu adalah perhitungan number of transfer unit ya. Thank you. Transfer unit. Oh, sorry. Apa sih? Number of transfer unit. Nah, yang cara kedua ini adalah desain pack power using transfer unit atau menggunakan Higgs transfer unit atau HTU. Nah, jadi kalau misalkan yang Higgs transfer unit atau HTU itu nanti ada koefisien H-nya loh. Nah, kalau misalkan kalau yang I'm so sorry. Ini yang awal tadi bukan number transfer unit, tapi yang awal itu simplify method. Jadi uh, dari dari teori awal basic tentang rumus Z itu disimplifikasi jadi cara yang tadi di soal 1063 itu. Nah, untuk yang kedua ini adalah desain ke power menggunakan transfer unit, bisa NTU, bisa XTU. Nah, NTU number of transfer unit atau XTU H of transfer unit. Yang HTU atau H of transfer unit itu ditandai dengan ini loh, ada koefisien HHHU. Ada HG, kalau di buku ada HL gitu kan. HG berarti dia ketika di fase gas, kalau HL berarti dia di fase liquid. Nah, pilih salah satu aja tergantung nanti data yang diketahui data yang mana. Kalau misalkan number transfer unit itu dia ada koefisien NN-nya. Nah, ini ada koefisien NN-nya. Nah, hal-hal ini Higgs satu unit, N-nya ini number transfer unit. Gitu. Nah, number transfer unit itu yang tadi nggak sih? Satu min YIN, satu min Y. Tunggu. Yes.
Sorry, saya lagi ya. Jadi yang tadi itu adalah yang awal itu simplified method atau nama lainnya number of transfer unit. Number of transfer unit ada n ya, karena tadi kita ada lokasi NA sama dengan bla 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 gitu kan, yaitu number of transfer unit. Kalau yang ini base of transfer unit karena ada nilai hal-halnya ya. Jadi ini sama seperti tadi ada persamaan ini kan. Nah, dikalikan sama apa namanya koefisien transfer unit. Nah, HG ini berarti dia berada di fase gas gitu. Nah, Z sama dengan HGNG sama dengan HLML. Nah, jadi pilih salah satu saja tergantung dari koefisien yang diketahui. Kalau yang HGNG HLML ini koefisien yang diketahui adalah koefisien K kecil. Kalau HOG, NOG, HOL, NOL ini koefisien untuk K overall atau K besar. Nah, ini kan sama kayak tadi ya, NA gitu kan. Nah, tapi ini namanya blok generasi NP. Nah, ya kan? Kenapa ini kok bisa K kecil yang diketahui? Karena ini nafasnya I. Nah, kalau ada I-nya berarti dia K kecil. Kalau dia bintang-bintang berarti dia K besar. Nah, ya kan? Nah, ini bintang ya. Nah, ini K besar. K besar. Ya. Ketika lipid, ketika gas, ketika gas, ketika lipid. Gitu. Nah, ya. Inilah persamaannya. Nah ini HGNP tadi ya, HG ini average dikalikan integral DY per Y min YI atau apa namanya bentuk lainnya Y1 min Y2 per Y min YI. Jadi tidak usah pusing-pusing integral, tinggal diubah dengan bentuk seperti ini. Nah, example 1063. Example ini adalah sama dengan example sebelumnya. 1062 cuma bedanya cara menghitungnya pakai cara heat transfer unit. Sama yang diketahui, yang masuk sekian, fraksi asetonnya, yang keluar sekian. Nah, yang masuk 0 karena pure water, yang masuk 45,36 dibagi 1.600 kg mol per second. Nah, diketahui keluar dari asetonnya 0,005, keluar dari gas ya, jadi itu harus diketahui baik X1 maupun X1 juga tidak. Nah, berapa nilai tinggi pack power menggunakan ini ya, heat transfer unit ya, yang HGNG dan HOG-NOG. Berarti HGNG berarti kita ya ini kan di soal ya, dia memakai koefisien K kecil aksen Y. Kalau yang HOG-NOG harusnya ini pakai K aksen besar harusnya ya. Ini K aksen besar ya, harusnya K aksen besar Y. Wah, salah nih.
Jadi di sini nilai ini tidak dipakai, ya tidak dipakai nilai ini karena tidak ditanya ya, karena ditanya hanya HGNG yang merupakan K aksen kecil Y sama HOGNOG, berarti perlu nilai K besar, K besar aksen karena dia gas ya. Nah, itu yang perlu dicari sebenarnya, bukan nilai K aksen kecil. Sama diketahui ya, cuma ya itu tadi tidak memakai K aksen XA tapi K aksen besar Y. Nah datanya di mana? Datanya di soal 10.6.2 tadi. Silakan dicari datanya 10.6.2. Sama ya cara mencarinya, P1, P2 sama, jadi ini adalah laju alir gas masuk, laju alir total ya, total gas masuk, dan ini laju alir total gas keluar. Berarti di sini juga sudah terhitung ini asetonnya. Nah kemudian ini asetonnya diketahui sekian yang ada di liquid keluar ya. Nah jadi fraksi aseton yang ada di liquid keluar adalah saya hapus dulu. It's annoying. Jadi sama fraksi aseton di dalam apa namanya ini liquid adalah 0,00082 dibagi dengan 0,012612682. Jadi aseton di liquid dibagi total liquid plus aseton. Jadi fraksi aseton pada apa namanya keluaran liquid adalah keluaran liquid adalah 0,00648. Nah ya di average-nya, L average-nya karena tidak berbeda. Oh no. Ya, ini ada di Excel. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin mulai dari awal sekali, itu caranya sama dengan ini, menggambar dulu. Nah, tapi masalahnya karena ini meripit atau mengulang dari persamaan 1062, kalian tidak perlu menggambar lagi, cukup memakai data-data yang ada di gambar ini, yang sudah ada di gambar ini. Tapi misalkan ada soal, itu tidak ada tulisannya ulangi gitu kan, jadi misalkan soalnya cuma satu dan soalnya seperti ini, ya step pertama yang kalian lakukan adalah tetap menggambar operating, menggambar equilibrium, menggambar garis potong dari operating ke equilibrium seperti ini. Nah tetap pakai cara ini dulu, gambar dulu untuk memperoleh data, karena masalahnya ini cuma mengulang, jadi datanya kan sudah ada, nggak perlu gambar lagi. Sebenarnya kan harus menggambar lagi untuk memperoleh datanya itu di IN itu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ke nilai perumus itu, karena cara mencari HG sudah ada rumusnya ya. Cara mencari NOG, NG dan rumusnya mirip sama yang number transfer gini tadi, yang simplify tadi, mirip dengan itu rumusnya. Jadi kita kenapa kita tetap perlu gambar, karena perlu, nah ini ada YI gitu kan. Nah ini kan dari gambar katanya, nggak bisa diperhitungkan. Untuk ini HOG sudah ada rumusnya ya, begitu pula NOG. Nah rumusnya juga mirip sama yang K aksen besar untuk yang metode number transfer unit atau simplified method yang sebelumnya, yang di example 10.6.2. Nah jadi kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus saja.
Oke, demikian penjelasan tentang dilute gas menggunakan metode number transfer unit atau simplified method dengan metode heat transfer unit. Jadi bedanya kalau heat transfer unit itu ada hal-hal yang kita jelaskan. Itu adalah yang materi yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya. Untuk video selanjutnya adalah tentang mixed gas atau rich gas atau concentrated gas. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.